musisi Pontianak yang dari awal saya tinggal di Pontianak itu dia ngajak saya ngejok wedding dan segala macam. Kami cari pengganti kau fokus ya sama audisi. Bisa nggak jelaskan sedikit tentang Kak Novi, asalnya atau sebelumnya gimana gitu? Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi. Ini pakai bahasa Indonesia atau Bebas mau Indonesia? Indonesia. Nama saya Novianti, biasa dipanggil Novi. Asal dari Buntayang, Kecamatan Sanggoledo, Desa Lembang. Nah ini awal kakak hijrah dari Bengkayang ke Pontianak nih kenapa? Oh, awalnya itu karena kuliah. Memang kuliah sih, jadi setelah saya kuliah menetap di sini untuk sementara waktu. Kalau boleh tahu nih Kak, ngambil jurusan apa waktu kuliah kemarin? Ambil jurusan pendidikan seni tarian musik di FKIP Untan. Konsentrasinya musik. Pas lah ya. Iya. Nah ini Kak, Kak Novi kan dikenal sebagai seorang penyanyi dangdut. Kenapa sih memilih dangdut sebagai genre musiknya? Dan ada nggak sejarah kenapa memilih dangdut? Kenapa memilih dangdut itu memang dari kecil. Kan kalau misal di kampung-kampung tuh biasa musik yang sering diperdengarkan sama anak kecil kan lagu dangdut. Kebetulan saya itu orang Jawa, jadi sering diputar lagu Jawa, lagu dangdut kayak gitu. Jadi di luar genre itu tuh jarang didengar. Jadi memang sering dengar lagu dangdut. Pas SD itu mulai suka sama lagu dangdut. Sampai SMP, SMA sampai sekarang. Berarti kan sering dengar lagu dangdut jadi suka. Jadi sampai sekarang juga tetap suka sama dangdut. Oke nih Kak, selain dangdut, ada nggak jenis musik yang kakak sering nyanyikan? Ada Apa tuh Kak? ada pop, Melayu, Arab, Sunda, Jawa. Berarti semua ya, semua jenis. Iya, semua. Nah ini Kak, kakak kan dikenal saat ikut Liga Dangdut Akademi 2019 ya. Kenapa sih milih ikut Liga Dangdut Akademi dan gimana sih sejarahnya? Sebenarnya tuh dari dulu kan dari saya SMA kan kayak teman-teman orang tua tuh sering bilang ngapa sih nggak ikut KDI, ngapa sih nggak ikut Liga Dangdut, ngapa nggak ikut ajang-ajang TV yang bergenre dangdut gitu kan. Tapi tuh saya tuh orang yang sebelum saya mikirin tuh kayak gini, nggak mungkin mimpi kali mau ikut itu gitu. Jadi waktu itu singkat cerita bulan November tahun lalu itu kan 4 November ada audisi Liga Dangdut yang kedua di Pontianak. Jadi sebulan sebelum itu tuh ada kawan-kawan yang WA, ada yang DM juga di Instagram. Yuk Nov ikut Nov, iya insya Allah kata Novi kan. Nah Novi itu memang tak berani, memang tak ada keberanian dan mikir nggak mungkin kok mau ikut kayak gitu. Terus pada akhirnya 4 November itu pas mau audisi ada namanya Pak Urai. Pak Urai ini salah satu musisi Pontianak yang dari awal saya tinggal di Pontianak itu dia ngajak saya ngejok wedding dan segala macam. Jadi dia WA pagi-pagi dan hari itu tuh saya tuh ada job wedding jam 1. Dia WA, Nov nah ikut. Dia kirimkan kayak pamflet kecil gitu ke Novi kan. Iya Pak insya Allah gitu kan. Langsung pergi aja kalau audisi dari pagi sampai selesai gitu kan. Terus Novi bilang gini, oke, Novi pergi. Cuma kalau misalnya jam 1 Novi belum dapat nomor antrian, Novi balik wedding. Kau tak sepikir wedding tuh, kata dia kan. Kami cari pengganti kau fokus ya sama audisi. Otomatis Novi kan udah bingung. Nah apa nih di rumah kan. Terus udah lajak kan pergi. Jadi ngantri dari jam 8 sampai jam 6 baru Novi dapat antrian nyanyi. Dan sebulan kemudian bulan 1 itu kan November ya, November audisinya, Desember nunggu pengumuman, bulan 1 berangkat. Ternyata alhamdulillah lolos. Iya. Nah Kak, apa sih pengalaman paling unik selama ikut Liga 2019? Pengalaman paling unik, ini mau 1 atau 2 atau banyak nih? Bebas mau 2, bangsa. Paling unik itu yang pertama itu tuh pastinya kenal sama banyak kawan-kawan se-Indonesia. Dan itu tuh berbagai macam bahasa, terus suku, budaya. Ada salah satu bahasa yang benar-benar kita jarang dengar nih. Itu tuh dari Sulawesi
Tengah apa Tenggara gitu loh nggak salah. Itu kan bahasanya pakai udah makan nih, udah kemana nih, ada miminya gitu. Itu sama kalau bahasa Pontianak tuh kayak, nah udah makan ke, itu dia pakai imbuhan nih. Terus yang kedua itu yang unik juga, kawan-kawan tuh juga punya sifat yang berbeda-beda. Ada yang suka ngelawak, ada yang suka menyendiri, pokoknya berbagai macam lah tuh tingkat-tingkatnya. Jadi suka tinggal di asrama tuh suka. Kakak kalau nggak salah ini kan terganti di top 21 kayak. Iya, betul. Apa sih hal-hal yang dirindukan dari Liga Dangdut Akademi kemarin? Hal yang dirindukan itu, yang sangat saya rindukan itu adalah kebersamaan di asrama. Itu dari top 80 sampai top 21 itu benar-benar semakin hari itu kan di sana selama 3 bulan lebih ya. Jadi itu kayak udah kayak keluarga gitu bang. Udah tahu gimana sifatnya satu sama lain, sering bergaul sama-sama, makan pun sama-sama, sampai berebut nasi kotak atau segala macam. Kelahi pun ada gak. Pokoknya sedih, senang apa segala macam tuh campur jadi satu di situ. Tapi kalau misal kita di asrama jadi keluarga, kalau di panggung kita berkompetisi. Di beberapa kesempatan tampil, kakak kan sering memainkan alat musik. Bisa memainkan alat musik apa saja dan bisa belajar dari mana sih? Kalau yang bisa dimainkan itu beberapa sih bang. Yang paling Novi suka itu gitar sama sape. Selebihnya itu ada kayak gendang, rebana, pokoknya alat musik pukul, daik kenong, pokoknya alat musik tradisi itu Novi suka, Melayu sama Dayak. Kebetulan itu di kampus ada, jadi kita punya kesempatan untuk belajar main alat musik itu. Nah, kalau belajar nih sebelum kuliah itu, Novi itu belajar gitar dulu sama abang. Nah begitu kuliah itu barulah kenal sama alat musik selain gitar kayak sape, ada rebana, ada gitar, ada kompang, apa segala macam. Itu belajar di kampus sama dosen dan juga kawan-kawan yang udah belajar dulu sebelum Novi. Nah sekarang Kak Novi ini sibuknya apa sih? Sekarang sibuk nyanyi, terus nanti juga rencana ada ngajar, pusing sama nunggu dilamar gitu. Enggak, kakak ini kan sering tampil bersama Bujang Beredang nih. Apakah sekarang Kak Novi sudah pindah dari Dangdut ke Baru Melayu? Oh tidak, kalau dibilang saya berpindah itu tidak. Jadi misal gini, misal abang mintanya saya mengundang saya untuk nyanyi dangdut, saya nyanyi dangdut. Kalau misal orang undang saya untuk nyanyi Melayu, kalau pop. Jadi sesuai dengan kebutuhan ataupun permintaan dari yang undang. Bukan berarti saya beralih ke Melayu atau tidak mau ke dangdut gitu. Tetap dangdut, cuman ya tergantung kebutuhannya apa. Bisa beradaptasi lah ya. Bisa. Nah menurut Kak Novi sendiri apa sih perbedaan antara musik Melayu dan musik dangdut? Kalau Melayu sama dangdut itu jelas ada perbedaan. Dari apa nih? Dari segi vokalnya atau musik? Menurut saya, kalau menurut saya yang paling dominan itu dari vokal udah pasti. Cengkoknya sama Melayu dangdut itu beda, sangat berbeda. Terus alat musik yang digunakan juga berbeda juga. Nah, lagu paling favorit yang sering kakak nyanyikan? Lagu apa? Bebas, lagu dangdut, lagu pop yang menurut kakak paling favorit? Sebenarnya masing-masing genre itu saya ada lagu favoritnya bang. Yang paling suka tuh Gerimis Melanda Hati. Boleh kak satu bait? Nyanyi? Bait. Boleh. Sekarang nih. Sekarang. Oke. Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama, sepenuh hati padamu. Ku cinta dengan jiwa, tak ingin jauh darimu, rindu tiada terkira. Kak, sebagai penyanyi pasti kan kakak paling punya musisi yang menginspirasi kakak. Siapa sih musik yang paling menginspirasi seorang musisi yang paling menginspirasi? Ya. Ini mau dari Indonesia atau? Bebas, mau
seksual dalam Kalau musisi, oh ya, kalau musisi yang dari kecil nih, dari Ya. kecil sampai sekarang, itu tuh yang paling Novi kagumi itu Muhajir Rhoma Irama. Iya, selain dia bisa nyanyi, suaranya kita tahu seperti apa, bagus, dan juga dia juga seorang komposer juga, pemain alat musik juga, komplit lah, idola semua orang. Kak Novi, Iya. apa sih arti musik bagi seorang Novi? Arti musik bagi Novi adalah pengekspresian diri yang tiada batas, mau sedang dalam keadaan sedih, gembira, dan segalanya lah. Itu tuh kayak apa ya, Pak? Jadi bisa buat, misal kita lagi sedih nih, lagi sedih, cukup dengan kita nyanyi atau main gitar gitu, itu udah bisa menghilangkan rasa sedih kita. Kita lagi marah juga, kita bisa ungkapkan lewat lagu. Nah nih, menurut kakak nih sebagai seorang penyanyi, apakah bisa menjadikan musik itu sebagai sebuah lapangan pekerjaan? Tergantung sih Bang, kalau misal ada yang bilang bahwa musik itu dijadikan sebagai lapangan pekerjaan, itu kita tidak bisa menyalahkan atau tidak bisa membenarkan juga, tergantung lagi. Tapi kalau bagi Novi sendiri, bisa jadi lapangan pekerjaan asalkan kita tekun di bidang itu, insya Allah pasti bisa. Nah, Tapi juga jangan menggantungkan pekerjaan seni selamanya. Ibaratnya kita boleh, misal kita boleh nyanyi, tapi juga harus ada pekerjaan yang lain juga. Jangan hanya fokus ke satu pekerjaan. oke. Nah ini Kak, bisa nggak bagi kiat-kiat agar bisa ikut kompetisi yang seperti yang kakak ikuti sebelumnya? Mungkin buat teman-teman yang mau mengikuti audisi, ini kan sudah dibuka audisi LIDA kan, LIDA 2020. Buat teman-teman, jika ingin sukses, jika ingin jadi penyanyi yang terbaik, jadi penyanyi profesional, yang pertama belajar, kemudian niat, usaha, doa, apalagi ya, itu sih penting. Niat, belajar, usaha, doa. Kalau semuanya sudah dijalani, pasti insya Allah nanti tergantung lagi keberuntungan. Kalau kita udah berusaha, kita udah berdoa, tapi Allah masih belum ngasih kita rezeki, jangan putus asa, coba lagi tahun depan sampai kita berhasil. Jangan menyerah, jangan pernah takut gagal. Oke Kak, nah kita main si kata ya. Nanti saya akan nyebutkan dua kata, nanti tinggal kakak pilih salah satu dari kata tersebut. Oke Kak ya. Yang pertama nih, dangdut atau Melayu? Dangdut. Atau oke. Inul Daratista atau Iis Dahlia? Iis Dahlia. Dewi Persik atau Soimah? Soimah. Bernyanyi atau pemain alat musik? Bernyanyi. Ali Akbar atau Kamil? Semana ya, jadi dua-duanya ini abang saya, jadi saya harus salah satu. Nanti pilih satu, yang satu marah. Semana? Gak apa-apa, nanti kita hadirkan sini juga. Oke, karena Bang Ali paling tua, jadi Bang Ali. Oke, Sorry Bang Kamil ya. Nah ini yang terakhir Kak ya, sebutkan satu kata yang menggambarkan seorang ibu. Pantang menyerah.